Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, hingga saat ini publik masih menanti gerak cepat kepolisian dalam menentukan status hukum Panji Gumilang dalam kasus dugaan penodaan agama sekaligus kasus dugaan pencucian uang. Dalam kasus penodaan agama, pemirsa, polisi sudah menaikkan ke tahap penyidikan tapi tidak kunjung menetapkan tersangka. Bagaimana kemudian respon pelapor Panji Gumilang soal ini dan benarkah sosok Panji Gumilang kebal dan dihukum seperti yang dinilai oleh sejumlah pihak? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi lewat sambungan Zoom. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam, Mas Rino. Baik, dan di studio Metro TV juga sudah hadir pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Mas Ken, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Rino. Waalaikumsalam. Baik, ada Pak Ito, ada Mas Ken ya untuk berdialog kita pada malam hari ini. Saya ke Mas Ken. Kalau saya lihat timeline-nya, Mas Ken, 27 Juni 2023 Anda tepat memasukkan atau melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim Polri. Hari ini tepat 27 Juli, 1 bulan. Tapi belum ada tersangka meskipun sudah naik ke penyidikan, sudah ada SPDP. Anda kecewa tidak sih sebenarnya dengan proses yang berlangsung di kepolisian terhadap Panji Gumilang? Kami memahami begitu rumitnya persoalan ini. Karena memang bukan hanya melihat dari persoalan pidana saja. Karena ketika ini sudah diselesaikan kasus pidananya, nanti ada banyak hal lain, termasuk bagaimana nanti menyelesaikan persoalan pondok pesantrennya. Ini kan juga masih menjadi perdebatan antara Gubernur Jawa Barat dengan Pak Mahfud MD kan. Bagaimana ada yang bilang ditutup, ada yang bilang jangan ditutup. Saya rasa ini juga mempertimbangkan hal tersebut. Jadi kami menghormati proses hukum yang ada dan kami tetap mendukung kepolisian supaya nanti bisa selesai dengan baik. Selesai dengan baik berarti maksudnya apa? Ya bisa clear proses hukum. Panji Gumilang tersangka begitu? Kami berharap itu karena kami melaporkan itu kan juga karena kami berharap ada sebuah proses hukum. Karena kami bersama kawan-kawan ini kan sebenarnya sudah lama menindaklanjuti persoalan ini. Dan kami selama ini kelihatannya ini mentok. Tapi dengan adanya muncul ini dan saya rasa ini peluang bagi kami sebagai pembuka. Dan kami berharap nanti ada kasus lain. Bakal mentok lagi nggak kira-kira kalau kali ini? Semoga tidak. Karena ini saya melihat, saya pengennya sebenarnya awalnya kami dulu teman-teman di NI ini kan sebenarnya diajak untuk makar oleh Panji Gumilang, mendirikan negara dalam negara. Oh, ada ajakan itu? Lah, ini kan NI adalah negara Islam Indonesia. Enggak, itu ajakan oleh siapa? Ya kami kan dulu ada struktur negara dari lurah, camat, bupati, gubernur dan sampai presiden. Kami itu membuat struktur negara. Karena untuk melawan sebuah pemerintahan nggak bisa lewat ormas. Negara harus lawan negara. Dan kami dulu mengklaim bersama kawan-kawan yang meneruskan perjuangan NI di era Kartosuwiryo. Jadi sekali lagi kami menghormati proses hukum yang berjalan. Dan kami mensupport buat kawan-kawan yang sudah menjadi korban, mari kita bersuara. Dan buat kawan-kawan yang masih di dalam, kami membongkar ini bukan karena kami benci, kami marah, kami sebenarnya sangat peduli, kami pernah menjadi kawan-kawan yang sama-sama dulu berjuang. Kita berharap kawan yang di dalam itu merenung. Kami sampaikan ini mungkin ya fakta-fakta yang kita keluarkan mungkin terlalu keras kalau dulu kita nyentilnya kecil, sekarang nyentilnya keras. Kami peduli supaya teman-teman bisa melihat fakta di lapangan bahwa perjuangan yang kita lakukan ada yang salah. Jadi kita harus kritis, jangan sampai kita terlalu lama terjerembab dalam sebuah lembah. Tapi Mas Ken ini kan 27 Juni saya coba konfirmasi lagi, melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim atas tuduhan penodaan agama. Dugaan penodaan agama. Pasalnya Mas Ken kan 156A KUHP. Yang digunakan. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman ini tidak bisa dipidana. Tapi ini kan kemudian menjadi celah kemudian untuk ini ya bebaslah dari tuduhan Mas Ken. Apa respon Anda? Ya kalau terkait perbedaan pandangan ya dalam Islam sendiri kan kita diajarkan memang ya kita harus menghormati perbedaan. Ini bagian dari toleransi. Tapi ketika sudah terkait dengan penyimpangan, ketika ada sudah pendapat yang berbeda dalam sebuah ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat, ini kan bicara masalah kitab suci, sebuah pedoman kitabullah. Ini yang adalah wahyu ilahi gitu kan. Bukan karangan manusia atau mungkin karangan nabi, tapi ini wahyu ilahi. Ini kan hal yang tidak bisa ditolerir kalau menurut saya.
Ini bicara tentang hal yang sakral dalam agama. Kalau perbedaan pendapat tentang tafsir satu dengan tafsir lain, kita ini masih menghormati. Ini toleransi, Bu. Silahkan kita berbeda. Yang penting kita tidak sampai melakukan hal-hal ya yang melanggar hukum atau melanggar tata norma-norma agama. Nah ini kan sudah fatal, dan bukan hanya kasus ini, kan kasus yang lain, masalah tafsir itu kan ini kelihatannya kita mau diadu domba dengan masyarakat. Bagaimana Mas Ken melihat di Al Zaitun radikal, sedangkan kami yang pendeta, teman-teman yang dari agama lain boleh datang di Al Zaitun. Dia kan toleran. Jangan-jangan Mas Ken yang radikal. Jadi kami seolah-olah mau diadu dengan masyarakat, mereka terbuka kok. Bahkan mereka menggunakan salam-salam agama lain. Jadi seolah-olah malah justru kami yang tidak toleran. Nah ini kan menjadi persoalan di masyarakat, bahwa ini kan sebenarnya pola adu domba. Dan Panji Gumilang ini sejatinya juga copy paste yang dilakukan oleh Ahmad Musodik pada saat itu, yang juga ditangkap juga terkait masalah keagamaan ini kan. Dan yang diajarkan Ahmad Musodik ini di copy paste dengan Panji Gumilang. Ahmad Musodik sama dulu mengadakan ada namanya sinkretisme agama, menggabungkan beberapa agama menjadi satu, Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi kalau belajar ya pakai Quran, pakai Injil dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa ini sudah saatnya Fajar Sidik dulu, sudah saatnya nongol di permukaan. Dan Panji Gumilang menurut saya juga saat ini sudah Fajar Sidik nongol di permukaan, bahwa kami toleran kok, jangan kami anggap radikal loh, kami mengundang tokoh Yahudi, kami mengundang pendeta. Justru orang-orang yang tidak suka kami itu yang iri kepada kami, yang mau mengambil alih. Justru Mas Ken yang dituding radikal ya? Apa kepentingan kami kalau kami terus dianggap mengambil alih gitu kan? Kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami murni, kami peduli dengan kawan-kawan, baik itu yang sudah keluar maupun di dalam, supaya kita tadi tafakur, kita merenung bahwa apa yang kita lakukan ada yang salah. Oke, baik. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, tanggal 3 Juli kemarin, Panji Gumilang penuhi panggilan Bareskrim untuk dimintai klarifikasi ya, karena memang tahapnya masih penyelidikan pada saat itu. Nah, setelah kasus ini naik ke penyidikan, kemudian sudah ada SPDP-nya, Pak Ito. Kalau sesuai pengalaman Anda, apakah sebetulnya pemanggilan terhadap Panji hari ini sebetulnya untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka, Pak Ito? Baik, saya ingin menyampaikan Mas Ken dan Mas Reno, bahwa mekanisme dalam penyidikan ya, kita kan harus mendasarkan kepada aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi kalau dalam proses penyidikan itu ada yang namanya upaya paksa. Tapi itu harus melalui satu proses, misalnya dia tidak datang, atau mungkin dia memberikan alasan yang tidak bisa diterima, karena nanti memenuhi pertimbangan subjektif daripada penyidik, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, kemudian menghilangkan barang bukti atau mempersulit pemeriksaan. Nah ini kan kita harus mengikuti aturan, tidak bisa begitu datang langsung ditahan sebagai tersangka, menetapkan tersangka. Nah kita sekarang juga mungkin masyarakat perlu memahami bahwa ternyata kasus ini bukan hanya satu kasus tunggal yang mungkin penyelesaiannya bisa dengan cepat, misalnya penistaan agama 156A ya. Kemudian kan ini masalah agama, sehingga kita juga harus mendapatkan keterangan dari ahli-ahli agama, baik dari kelembagaan MUI maupun ahli-ahli agama yang lain. Ada ahli sosiologis, ada ahli IT, nah ini berkembang. Kita tahu bahwa saat ini yang muncul yang sangat kuat, sudah ada faktanya atau bukti dari PPATK adalah masalah TPPU. Kita harus tahu dalam perundang-undangan TPPU itu ada namanya predicate crime ya, atau ada tindak pidana pokoknya. Dan ini kan dicari oleh penyidik. Yang dilaporkan oleh Mas Ken itu adalah laporan polisi model B. Nah, nanti ada lagi namanya laporan polisi model C. Model C ini adalah apabila penyidik melihat dari hasil keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dengan kasus-kasus lain, maka penyidik dapat membuat laporan polisi ya oleh penyidik, bukan harus oleh pelapor. Jadi di sini ada laporan polisi model C. Nah, kalau kita lihat kasusnya yang sekarang Panji Gumilang ini beda dengan yang saya tangani dulu, yang sampai dijatuhi hukumannya karena pemalsuan Yayasan Pesantren Indonesia kan sudah selesai. Tapi ini ternyata di sini berkembang gitu ya, berkembang
Sehingga nanti penyidik juga tidak bisa bekerja untuk menangani kasus tunggal. Karena ternyata kasus ini ada kasus lain yang terkait seperti tadi Pak Arianto menyampaikan. Nah, di sini kan ada undang-undang ITE yang diduga dilanggar. Ada mungkin penipuan, ada mungkin pemalsuan, ada mungkin penggelapan, ada mungkin pemerasan. Ini tentunya harus dicari saksi-saksi terkait agar unsur-unsur pidana yang nanti dijadikan sebagai predikat crime ya atau tindak pidana yang terkait dengan TPPU ini bisa sekaligus diproses ya. Sehingga nanti tentunya kepada yang bersangkutan dikenakannya tentunya bukan hanya dugaan satu pasal. Jadi bisa sifatnya subsidiar ya. Dia mungkin penistaan agama, subsidiar pemalsuan, subsidiar penipuan, subsidiar undang-undang ITE. Jadi sekaligus. Jadi masyarakat tentunya perlu memahami bahwa kasus ini memang termasuk yang sangat sulit. Nah, sehingga penyidik tidak boleh tergesa-gesa, harus cermat. Karena apa? Karena ada konsekuensi hukum. Apabila kita menahan seseorang, itu kita juga ada aturannya bahwa penyidik hanya memiliki waktu selama 60 hari. 20 hari diperpanjang 40 hari. Kalau lewat itu bebas demi hukum. Nah, ini kan tentunya harus dipahami sehingga menetapkan seorang tersangka menahan itu tentunya harus dengan perhitungan bahwa selama batas waktu yang menjadi kewenangan penyidik itu bisa diselesaikan secara tuntas. Demikian Mas Reno. Pak Ito, saya juga sebenarnya penasaran ini, apakah ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, apakah orang itu harus hadir ini? Nah, tapi ditahan dulu Pak Ito jawabannya karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Bukan kali pertama Pondok Pesantren Al Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang dituding menyebarkan ajaran sesat dan terafiliasi dengan Gerakan Organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Dugaan penyimpangan Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun sudah diselidiki sejak 2002 oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui tim peneliti yang saat itu diketuai oleh Ma'ruf Amin. Berikut sejumlah dugaan penyimpangan ajaran Islam di Pondok Pesantren Al Zaitun. Metro TV. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Ito dan juga Mas Ken yang malam hari ini hadir di studio Metro TV. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, di segmen sebelumnya tadi saya menanyakan apakah ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, yang bersangkutan ini harus hadir tidak? Atau polisi bisa mengumumkan bahwa seseorang itu tersangka tanpa ada kehadiran dari sosok tersebut, Pak Ito? Ya, jadi tersangka itu bisa ada orang itu begitu datang ditetapkan, tetapi bisa juga orang dipanggil sebagai tersangka sementara orang itu belum hadir. Kan di dalam KUHP itu disebutkan bahwa penetapan seorang menjadi tersangka harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Nah, cuman ada aturannya. Siapapun yang dipanggil penyidik, baik sebagai saksi apalagi tersangka, itu wajib hadir. Kecuali kalau ada alasan misalnya seperti dia sakit. Karena di dalam BAP kan ditanya apakah saudara dalam keadaan sehat atau tidak. Kalau tidak, itu tidak boleh. Kali itu dalam melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, apabila seorang dipanggil, itu ada panggilan pertama, Mas Reno. Kemudian ada panggilan kedua, yang ketiga upaya paksa atau dijemput. Nah, ini yang selama ini adalah
penyidik juga memenuhi pertimbangan kalau dikhawatirkan orang yang melarikan diri, begitu datang ditetapkan tersangka, maka orang tersebut langsung dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Hanya sejak orang itu ditahan, maka terhitung sejak dia ditahan selama 60 hari, penyidik harus mampu untuk bisa membuat berkas perkara itu diserahkan kepada penuntut umum. Kalau tidak, maka orang itu harus bebas demi hukum. Nah, ini yang saya katakan tadi, sebetulnya penetapan tersangka itu nanti terkait dengan penahanan. Orang bilang, kok udah ditetapkan tersangka belum ditahan? Karena mungkin karena kasusnya rumit dan menyangkut kasus-kasus lain, tentu ini menjadi pertimbangan daripada penyidik. Nah, tadi disampaikan bahwa apakah dia kemungkinan lepas? Kan kalau nggak salah mungkin Mas Ken pernah menjelaskan ada yang namanya fikih dan ada namanya akidah. Kalau namanya fikih mungkin boleh saja orang menafsirkan atau melakukan sesuatu yang dilakukan yang tidak sesuai dengan yang kelompok lain. Tapi kalau akidah ini kan nilai yang sifatnya absolut mutlak seperti Al-Quran ya. Itu kitab suci yang dikatakan itu karangan Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu sudah masuk ke dalam penistaan agama. Tapi karena ini masuk dalam masalah agama, tentu Polri harus atau penyidik harus minta keterangan dari ahli agama. Karena berbeda di sini ranahnya dengan ahli pidana. Hanya karena ini semuanya ada di dalam unsur pidana, tentunya keterangan para ahli agama, lembaga maupun perorangan yang di bawah dilakukan sebagai alat bukti harus diberikan namanya pro justisia, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun itu berasal daripada lembaga MUI. Tapi setelah masuk dalam proses penyidikan, maka sesuai pasal 178 itu 184 ini sudah masuk ke dalam alat bukti yang harus dicantumkan statusnya pro justisia untuk keadilan yang akan digunakan sampai dengan proses peradilan. Jadi dia harus hadir, Mas, kecuali tadi kalau orang sakit, nah tapi tentu akan dicek apakah betul dia sakit atau tidak. Ini penyidik tentunya juga memiliki teknik sendiri yang akan mengecek. Karena kalau tidak, maka dokter yang mengeluarkan surat keterangan saksi itu juga dapat dikenakan pidana. Jadi kita juga tidak sembarangan orang itu bisa menyatakan bahwa dia sakit. Demikian. Oke, baik. Saya ke Mas Ken. Seperti yang kita tahu bahwa pada hari ini 27 Juli 2023 harusnya Panji Gumilang menghadiri panggilan Barreskrim. Di statusnya kasusnya adalah sudah penyidikan, tapi tidak hadir karena alasan tangannya patah, begitu ya, sakit. Menurut Anda ini hanya sebatas alasan sebagai pelapor, ini hanya sebatas alasan atau dari upaya untuk dari upaya untuk menghindar atau seperti apa, Mas Ken? Kami masih berhusnuzon ya, masih berprasangka baik. Ya semoga itu memang sebuah fakta sehingga tidak bisa hadir di persidangan, di pemeriksaan selanjutnya. Tapi memang ya kami akhirnya karena kami memang yang maju, teman-teman akhirnya menyampaikan, jangan-jangan apa yang disampaikan Mas Ken masih kurang dan segala macam. Kok sekarang malah Mas Ken dituduh menjadi orang yang intoleran. Panji Gumilang yang toleran kok. Saya jelaskan juga kepada masyarakat, toleransi yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu cuma kamuflase. Karena sejatinya yang ada di sana, konsepnya itu tadi saya sampaikan, makar mendirikan negara dalam negara. Dan Panji Gumilang itu kalau menurut bahasa saya ini adalah orang yang dikasih hati ngerogoh rempelo. Kenapa? Kebaikan pemerintah, termasuk tokoh-tokoh yang datang ke sana, diharapkan Panji Gumilang yang tadinya dulu radikal, berubah menjadi baik. Tapi ternyata kebaikan ini dimanfaatkan untuk membesarkan diri dan kelompoknya. Bahkan rekening-rekening segitu besar, rekening pribadi. Jadi nah ini yang akhirnya menjadi persoalan. Kalau bicara toleransi, kami sangat menghargai perbedaan. Karena bagi saya perbedaan itu adalah kehendak Tuhan. Perbedaan ini menjadi sebuah sarana untuk lita'arofu, untuk kita saling mengenal. Bagaimana supaya kita hidup berdampingan walaupun latar belakang kita berbeda. Tapi kalau hanya sekedar cover, sekedar kamuflase lah, ini yang akhirnya membahayakan. Akhirnya tokoh-tokoh yang hanya ngelihatnya bagus, kan sekarang ada namanya fenomena baru. Sebuah kebenaran baru. Pokoknya ngelihat casingnya bagus, pasti bagus. Nah, ngelihat pesantren megah, oh pasti bagus nih. Ngelihat ada kapal gitu kan. Sebenarnya kalau orang nalar, ini bicara pesantren kok mengelola dana sampai belasan triliun. Terus pesantren kok ada galangan kapal. Ini kan sebuah struktur negara. Tapi orang tidak mungkin sampai kita. Tapi kalau Anda membaca, saya tidak ngomong lambat ya karena akan menjadi justifikasi. Proses yang 1 bulan ini belum ada tersangkanya.
Menurut Anda, karena ini juga terjadi di momen tahun politik, ada tekanan politik tidak? Menurut Anda sebagai pelapor? Saya masih berhusnuzon karena memang tadi disampaikan Pak Ito senada dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Ini kasus yang pelit, yang agak sulit karena bukan hanya proses hukum saja, tapi proses setelah hukum ini ditegakkan nanti ada proses selanjutnya tadi. Yang masih perbedaan pendapat ini ya, mau dibekukan atau mau dibina saja gitu kan. Ini kan nanti bakal ada efek selanjutnya dan saya rasa ini harus diselesaikan dulu supaya nanti berbarengan antara proses hukum, ada proses kalau kita sebut di NI Crisis Center kita identifikasi, kita investigasi, kita rehabilitasi atau reideologi. Sekian banyak orang mau diapain. Nah ini kan kita berharap ada kehadiran negara dan benar-benar ya teliti dalam persoalan ini supaya ya diputuskan secara tepat. Jangan sampai nanti ada menjadi polemik lagi di masyarakat. Oke, baik. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, saya membaca di beberapa media Anda sempat mengatakan dulu pada saat Anda menangani kasus Panji Gumilang, Anda mengatakan saat itu memang ada kasus pidana makar yang Anda tetapkan untuk beberapa kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Tetapi Anda saat itu mengatakan saat itu pada tahun itu Panji Gumilang seakan tidak tersentuh. Nah, menurut Anda mencoba membaca, mengingat di tempo dulu dan tempo sekarang, masihkah Panji Gumilang tidak tersentuh, Pak Ito? Begini, Mas Reno. Di negara kita ini kan sekarang ada namanya proses deradikalisasi. Saya kira Mas Ken tadi sudah sebutkan. Itu adalah upaya persuasi pemerintah. Karena upaya hukum itu adalah upaya yang terakhir bagi orang yang diduga atau disangka melakukan kejahatan. Tentunya ada proses deradikalisasi. Deradikalisasi ini bisa berhasil, bisa juga tidak. Jadi untuk jangankan seorang Panji Gumilang, seorang teroris pun itu diberikan kesempatan untuk bagaimana untuk dia insaf. Nah, kalau kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Ken dikasih hati merogoh merempelo, itu kan istilahnya orang justru program deradikalisasi itu tidak berhasil. Nah, tentunya sekarang yang dikedepankan adalah proses hukum ya sebagai upaya terakhir. Kenapa sekarang terkesan bahwa Panji Gumilang itu sudah sulit ditetapkan sebagai tersangka? Saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman penyidik yang kebetulan saya kenal baik ya, dan kebetulan informasinya ada dugaan ada tersangka-tersangka lain, Mas Reno ya, bukan hanya tersangka tunggal. Karena ini kan perbuatan ini dilakukan bukan oleh pribadi Panji Gumilang saja, tentu ada orang yang membantu, tentu ada orang yang turut serta. Nah ini kan juga. Oke. Baik, kami kehilangan koneksi dengan Pak Ito Sumardi, tetapi tadi ada satu poin menarik sebetulnya ingin saya dalami. Ada juga bukan tersangka tunggal di kasus ini, tapi juga ada tersangka-tersangka lainnya. Ini poin yang menarik sebetulnya ingin saya dalami, tapi karena waktu kita terpaksa saya sudah ya dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Ken Setiawan, pendiri NI Crisis Center, sudah hadir di studio Metro TV. Semoga kita bisa berdiskusi. Waktu kita habis, Mas Ken. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa berbagi informasi lagi. Terima kasih Mas Ken dan juga Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, sudah bergabung sama kami di Prime Time News.